senang saja. Ya, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami dari Elimgo Ministry. Seperti biasa kami akan senantiasa menyapa Anda di dalam Pesona Firman, sebuah renungan singkat namun meneguhkan kita sekalian. Hari ini Kejadian 41 akan memberkati kita, dimulai dari ayat yang ke-37. Dari judulnya kita langsung bisa menyimak sebuah perjalanan Yusuf hingga menjadi penguasa di Mesir. Karena judulnya di sini dicatat Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya, untuk melengkapi renungan kita saya bacakan 2 ayat saja, 39 dan 40. Dari pasal 41. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya mengagumi perjalanan Yusuf ini. Karena di negeri orang, dia bisa menjadi penguasa. Tetapi sama halnya seperti kita kalau menyukai belajar biografi seseorang. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kebetulan saya suka baca biografi seseorang yang sukses di bidang akademisi maupun usahawan. Nah, kadangkala kita melihat sosok satu pengusaha atau ilmuwan di dalam titik yang paling nyaman, sudah meraih kesuksesan. Tapi kalau kita baca proses dia menuju ke sana, ada banyak perjalanan lika-liku, perjalanan mereka hadapi. Baik kesulitan, kesusahan, maupun sukacita. Hal inilah yang mendorong saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan Kejadian 41 tentang Yusuf sebagai penguasa. Karena kita tahu bahwa perjalanan untuk menuju ke sana tidaklah mudah. Seperti apa perjalanan Yusuf hingga mencapai karir tertinggi sebagai penguasa di Mesir? Yusuf mampu menjalani proses yang begitu panjang. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Dan kalau bicara masalah proses, seperti yang kita dengar selama ini di berbagai khotbah maupun ajaran sekolah minggu dari sejak kita kecil, bahwa Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan kebencian itu sangat amat. Hingga dia direncanakan untuk dibunuh. Dan akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya. Tidak sampai di situ. Dia juga dipenjara oleh karena peristiwa di rumah Potifar. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya bicara proses. Perjalanan yang panjang untuk meraih titik kesuksesan yang paling tinggi yang dinikmati oleh Yusuf ini. Bagaimana kita agar mencapai satu titik yang kita mimpikan, yang kita dambakan? Poin yang pertama, jalani proses yang Anda lakukan sekarang ini. Karena apa? Hidup itu kadangkala seperti pepaya. Ada yang duluan matang, ada yang belakangan. Kalau orang lain mungkin duluan mencapai ke tangga yang paling tinggi, silakan. Tapi tunggu waktumu. Yang jelas kita pegang bahwa Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk di dalam janji-janjinya. Janjinya yang mulia itu, dia terus bekerja, mengantarkan kita kepada mimpi kita masing-masing. Yang penting, proses kita jalani seperti Yusuf. Bagaimana dia melangkah tahap demi tahap. Bagaimana kebencian yang dia terima dari saudara-saudaranya. Bahkan dia difitnah oleh sang istri jenderal. Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Yang kedua, apa kebenaran dari kisah Yusuf ini? Selain dia mampu menjalani proses yang begitu panjang, kesulitan yang diizinkan Tuhan. Dan dia bertahan sampai ke ujungnya. Yang kedua,
Yusuf sadar setiap kebaikan kecil yang diperbuat di Mesir adalah sebuah investasi. Kita tahu selama dia di rumah Potifar, kita tidak pernah mendengar sebuah kisah bahwa ada sesama pembantu di sana yang benci, yang tidak suka kepada Yusuf. Artinya semua perilaku, semua perbuatannya selalu mengagumkan. Dan mengapa saya sebut perbuatan kecil adalah sebuah investasi? Itulah yang dikerjakan Paulus ketika dia pernah mengartikan, memberitahu arti mimpi juru minum. Yang kelak juru minum itu menjadi kembali kepada pekerjaannya semula. Karena diteguhkan melalui pengertian mimpi itu dari Yusuf. Yusuf sadar kebaikan kecil yang dia perbuat itu suatu saat akan berguna. Suatu saat itu akan dia terima upahnya. Saya teringat satu kisah Bapak Ibu sekalian. Ada satu pengusaha yang harus pergi ke luar negeri. Dan sebelum dia berangkat, dia panggil seorang tukang atau kuli untuk mencat sebuah perahu milik keluarga mereka. Karena ketika dia di luar negeri, maka anak-anaknya akan menggunakan perahu itu liburan. Dengan harapan bapaknya supaya nanti anak saya meriah liburannya, maka perahu itu dicat ulang. Dan dikasih kepada satu orang kepercayaannya, itu tukang atau kuli selama ini. Tetapi setelah beliau ini sampai ke luar negeri dan proses pencatan sudah selesai, baru dia teringat bahwa di perahu yang ditinggalkan itu, yang sedang dikerjakan itu, ternyata ada kebocoran di tengah-tengah. Dan kalau anak saya mau menggunakan perahu itu pasti fatal dan bisa meninggal nanti. Ketiga anaknya akan menjadi mayat di tengah laut. Dia berupaya menghubungi tukang yang tadi dipakai untuk mencat itu. Panik dia di luar negeri, anak saya bisa meninggal ini. Akhirnya dia menemukan telepon dan dia telepon langsung, dia dengan suara yang keras dan panik, tolong perahu yang dipakai oleh anak saya itu ternyata bocor. Tolong kejar itu di tengah laut, pakai apa saja nanti saya bayar. Dengan kepanikan begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi dengan tenang, sang kuli ini menjawab daripada sang pengusaha. Dia bilang, Pak tenang. Waktu saya cat memang saya sudah lihat lubang itu. Dan saya sudah tambal. Dan saya sudah yakinkan anak-anak bisa menggunakan perahu itu dengan, atau kapal itu dengan baik. Baru tenang sang pengusaha. Dan ketika pulang dari luar negeri, yang pertama dijumpai selain anak-anaknya adalah sang kuli tadi, sang tukang tadi. Dia panggil, dia peluk dan berterima kasih. Dia kasih lagi sebuah amplop yang sangat tebal. Loh, Bapak kan sudah bayar saya, kata si tukang cat ini. Tidak, ini adalah upah. Engkau telah memperhatikan anak-anak saya. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata 3 hari sebelum itu, sebelum kepulangan pengusaha, si tukang ini sudah mencari pinjaman kemana-mana karena istrinya akan melahirkan dan dia tidak punya uang. Maksud saya, kebaikan kecil yang dia buat menambal itu tetap diperhitungkan. Dan akhirnya dia tidak perlu meminjam duit untuk menyelesaikan persalinan istrinya di rumah sakit. Kebaikan kecil adalah sebuah investasi besar dan tetap Tuhan akan perhitungkan apa yang bisa kita buat, kebaikan apa yang kita buat hari ini. Dimanapun kita berada, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di dalam keluarga, lakukan sesuatu. Karena itu adalah sebuah investasi dalam hidupmu. Kebaikan kecil akan Tuhan perhitungkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah Yusuf selama di Mesir, dia tidak cukup hanya sekedar
pembuka ruang mengartikan mimpi, baik juru minum ataupun Raja Firaun. Tidak. Tapi dia mengembangkan diri. Dia mengembangkan diri. Di dalam Kejadian 41 ayat 33, kecerdasan Yusuf mempersiapkan merancang ketahanan pangan atau ekonomi di Mesir. Karena sesuai dengan arti mimpi itu akan terjadi beberapa tahun kemudian kelaparan. Tetapi Yusuf di dalam dia mengartikan mimpi, tapi juga dia mengembangkan diri bagaimana ekonomi nanti negeri ini maju dan bagus. Dia kembangkan dirinya. Bapak Ibu sekalian, dari kisah Yusuf ini, sangat gayung bersambut kalau kita banyak mendengar motivator berbicara tentang pengembangan diri. Tapi jauh sebelum itu, Yusuf sudah menerapkan itu. Dia tidak mau di dalam posisi yang biasa-biasa. Tapi dia mengembangkan dirinya. Dia belajar tentang ekonomi. Dia belajar tentang pangan. Dan itulah Tuhan angkat dia semakin besar di negeri Mesir. Itu Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya simpulkan. Kita belajar dari karakter Yusuf. Kita meneladani bagaimana prinsip hidupnya. Dan dia mencapai mimpinya yang besar menjadi pemimpin di negeri orang. Yang pertama tadi dikatakan, Yusuf mampu menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Yang kedua, dia sadar bahwa kebaikan-kebaikan apapun kecilnya, itu akan menjadi sebuah investasi. Dan yang ketiga, teruslah kita mengembangkan diri. Teruslah kita mengupgrade diri kita. Kenapa? Akal budi iman harus berjalan bersama-sama. Tuhan memakai orang pekerja keras sama seperti Yusuf. Selama di Mesir dia tidak main-main. Di rumah Potifar dia adalah pekerja keras. Dia adalah orang yang cerdas dan terus mengembangkan diri. Anak Tuhan harus melangkah, harus bergerak terus dan berhak menerima mimpi yang dia dambakan selama ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus bergantung kepada Tuhan, terus kita berharap kepada Tuhan, dan di sana ada kemenangan. Shalom. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat. Sahabat yang terkasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan kami yang luar biasa. Kami berharap tayangan tersebut bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Kami mengundang bagi Anda yang tergerak untuk bermitra dengan kami, silahkan Anda mengisi kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tergerak hati untuk membagikan video-video kami, silahkan subscribe dan share semua tayangan video kami ke teman-teman dan kerabat Anda. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan